Oke, morning people. Ya luar biasa ya berita kita hari ini ya. Dari negara ke negara. Betul. Ternyata memang jadi keluarga kerajaan itu nggak gampang. Harus mengikuti aturan. Kalau nggak suka berarti Anda harus keluar dari kerajaan. Betul sekali. Waduh. Itu berat banget keputusannya. Nah nih morning people yang ngomongin masalah tentang ibu kota nih sekarang. Dari negara ke ibu kota. Kan Indonesia kan isunya kan ada mau ibu kotanya pindah. Nah aku mau tanya sebelumnya sama Haifa. Jadi ini ada quiz nih. Oke, cerdas cermat ya. Cerdas cermat. Kalau kamu bener, kamu bayar aku. Hah? Oh gitu ya. Oke, kamu tanya ya pertanyaan pertama. Indonesia itu pernah ganti ibu kota berapa kali? 3. Jawab. Jakarta. Jadi mau dikunci ya? 3 ini. Oke, 3. Saya yakin. Oke. Jakarta. Kedua, Yogyakarta. Pinter. Oke. Ketiga, Bukit Tinggi. Oke. Berarti jawabannya salah. Hah? Kok salah? Berarti kalau Anda bilang 3, kita itu masih ibu kotanya masih di Bukit Tinggi. Oh iya. Sedangkan kita sekarang ibu kotanya sudah di Jakarta. Oh iya. Berarti berapa kali, Bu? 4. Nggak jadi dapat duit dong. Iya. Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Bicara masalah tentang hukum atau undang-undang yang bisa melekat menjerat pelaku ujaran kebencian di sosial media. Itu apa namanya? Nah, ini gampang nih. Apa tuh? Gampang. UITE, ya kan? UITE itu tahun berapa? Aduh. Pondofren boleh nggak? Pondofren boleh. Kalau misalnya ada, kan handphonenya aku udah umpetin. Iya, ada lah. Gak bisa juga. Nah gini aja ya, daripada kita main tebak-tebakan gitu kan, takutnya salah. Betul. Hari ini kita akan kedatangan ya, ada advokat ya yang datang ke sini. Ini waduh pakarnya deh. Ada Bapak Alvin Lim, Ketua Pengurus LQ Indonesia Law Firm. Wah, asik banget. Pas banget ya, aku juga pengen tanya soal ujaran kebencian alias UITE. Betul. Yang ngasih Kak Fadli, karena banyak banget kan sekarang kasus apa-apa UITE. Betul. Jadi takut kan kita kalau mau ngetik-ngetik di media sosial, takut-takut ntar dilaporin. Dan kita juga sebagai artis, ya mohon maaf ya sebelumnya, itu kadang-kadang serba salah, rasa dilematis. Karena kadang-kadang apa yang kita tweet itu bisa menjadi bumerang buat kita. Atau kita post. Nah gini aja deh, buat yang di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan ngobrol dengan Pak Alvin ya. Tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Duh, tugas online numpuk bikin bad mood. Biar good mood better dulu. Coklatnya tebel dan full. Better moodnya, finish tugasnya. Better coklatnya, better moodnya. Udah nonton film game cumi-cumi belum? Duh, udah basi banget deh. Guys, ada yang lagi rame nih. Gosip apaan lagi nih? Motion Pay mau traktir sampai miliaran rupiah. Wah, buat beli perabotan rumah, buat belanja bulanan tuh. Cepetan download Motion Pay, terus masukin ke referensi MP2. Langsung dapat saldo. Bisa buat apa aja. Mau? Cus download sekarang. Kalau ada traktiran aja, pada cepet ya. Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia. Indomie seleraku. Kalau tenggorokan mulai gatal, makan Strepsils. Dengan double active agents amil metacresol dan dibenal, bantu melegakan tenggorokan. Strepsils vitamin C, bantu legakan tenggorokan, dukung aktivitasmu. Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia. Indomie seleraku. Baru Dettol Spray, cara baru lindungi keluarga. Semprot dengan Dettol Spray, kuman hilang, keluarga terlindung. Dettol Disinfektan Spray, praktis lindungi keluarga. Dettol Spray. Aku tertipu. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Jangan salah pilih lagi. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Warming up dan cooling down penting untuk menghindari risiko kram dan nyeri otot setelah berolahraga. Jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga tubuh tetap fit. Salah satu cara counter penyebaran virus di rumah aja. Tapi kebugaran tubuh tetap dijaga, olahraga jalan terus. Kalau nyeri otot, kantor pena aja. Yes.
Yakin hanya memberikan si kecil setengahnya? Untuk itu, saya pilih Enfagrow E Plus MFGM Pro dengan DHA tertinggi, bantu kembangkan IQ dan EQ si kecil, didukung dengan stimulasi yang tepat untuk lengkapi nutrisi anakku. Oh my goodness! Oh, sensational! Fabulous running! BWF World Tour 2022, only on iNews, your home of badminton. We're Eternals. We came here to protect humans from the deviants. When you love something, you fight for it. Dad, I saw him on TV with the cape shooting laser beams. I don't wear a cape. You can't protect any of them. Let's finish this. Warming up dan cooling down penting untuk menghindari risiko kram dan nyeri otot setelah berolahraga. Jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga tubuh tetap fit. Mau hangout? Gaul, boleh-boleh aja, asal tahu caranya, tahu batasnya. Kalau nyeri otot, kantor pen aja. Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia. Indomie seleraku. Warming up dan cooling down penting untuk menghindari risiko kram dan nyeri otot setelah berolahraga. Jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga tubuh tetap fit. Mau hangout? Gaul, boleh-boleh aja, asal tahu caranya, tahu batasnya. Kalau nyeri otot, kantor pen aja. We're Eternals. We came here to protect humans from the deviants. When you love something, you fight for it. Dad, I saw him on TV with the cape shooting laser beams. I don't wear a cape. You can't protect any of them. Let's finish this. Banyak rasa, enaknya gak bikin bosan, manis-manis asam. Selenya lebih berasa, banyak-banyak rasa. Strawberry, nanas, blueberry, selainya manis asam, serunya awesome. Kasus terjerat Undang-Undang ITE semakin tidak asing lagi terdengar. Siapapun yang berpendapat di media sosial dengan memberikan ujaran kebencian atau pencemaran akan dihukum. Ujaran kebencian merupakan aktivitas yang buruk saat perkataan seorang dimaksudkan untuk menyerang dan menimbulkan dampak tertentu kepada objek yang dituju atau dibicarakan, baik secara langsung maupun tidak. Berikut adalah deretan selebritas terjerat kasus Undang-Undang ITE terkait dengan ujaran kebencian. Baru-baru ini salah satu kasus Undang-Undang ITE datang dari Dodi Sudrajat. Dodi melaporkan influencer berinisial AW terkait dengan pencemaran nama baik kepada sang putri Mayang. Dodi Sudrajat mengaku sudah mengumpulkan bukti untuk menjerat AW. AW adalah influencer yang fokus ke konten makanan sambil mengomentari masalah yang sedang dilaporkan tersebut setelah AW memposting video berdurasi kurang lebih 3 menit dan dianggap menyebarkan beberapa hal yang menurut kami tidak pantas. Menurut kabar, Dodi Sudrajat akan memberikan somasi jika hal tersebut merupakan suatu keharusan. Berikutnya adalah Richard Lee, seorang dokter sekaligus influencer yang namanya mencuat setelah terjerat kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Ia diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Kartika Putri pada awal 2021 setelah ia membahas produk kecantikan yang membahayakan lewat YouTube. Nah, ternyata produk ini pernah dipromosikan oleh Kartika Putri. Kritik dengan maksud baik yang dilontarkan Dr. Richard Lee dianggap sebagai bentuk pencemaran nama baik oleh pihak yang tersinggung.
Kemudian Richard mendapatkan somasi dari Kartika untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Namun sayangnya, Kartika justru melaporkan Richard ke Polda Metro Jaya. Richard kembali bermasalah setelah ia terjerat kasus pelanggaran Undang-Undang ITE karena menghapus bukti untuk penyelidikan dari media sosialnya. Ketiga adalah seleb Medina Zain terancam hukuman 4 tahun penjara setelah terjerat pasal Undang-Undang ITE dan menjadi tersangka pencemaran nama baik Marisha Icha, sahabat Vanessa Angel. Kasus tersebut berawal saat Icha menjadi korban tas branded KW oleh Medina Zain, namun tidak mendapatkan itikat baik dari Medina. Bukannya menyelesaikan dengan kepala dingin, dua perempuan tersebut saling melaporkan satu sama lain. Marisha Icha melaporkan Medina Zain atas dugaan tindakan pencemaran nama baik dan menjerat Medina dengan beberapa pasal seperti pasal 310 dan 311 KUHP dan atau pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2016 tentang ITE. Sementara itu Medina Zain juga melaporkan balik Icha karena dianggap mencemarkan nama baik setelah beberapa kali menyinggung di Instagram. Entah bagaimana hasil akhirnya, semoga masalah cepat selesai ya morning people. Itu tadi deretan seleb yang terjerat kasus Undang-Undang ITE. Ya, kembali lagi di Morning Update. Ya, sekarang kita waktunya masuk ke segmen Cerdas Hukum. Yeay. Oke, di depan kita sudah hadir Pak Alvin Lim. Ini dia dari LG Indonesia Law Firm. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Gimana, sehat Pak? Oh, selalu sehat. Wih, mantap. Ini dia nih ya. Kita pagi-pagi ngomongin apa nih, Kak? Ini kita coba mengomentari sesuatu. Ini kan kalau kita lihat kan sekarang ini ada VT juga ya. Mungkin kita coba sama-sama lihat juga ada video tayangan tentang deretan selebritis yang terancam UU ITE. Waduh. Nah, ini kita perlu saksikan dulu biar seandainya kita update gitu ya. Oke. Dan ngomongin masalah tentang selebriti yang terkena UU ITE ya, Kak ya. Banyak banget ya kayaknya selebriti yang terkena UU ITE. Kak Fadli jangan pernah? Enggak, Nggak pernah ya. Kembaran saya istrinya pernah kena. Nah, kan? Pernah kena. Nah, sekarang kita bicara mulai kita bedah satu persatu nih ya. Betul. Pak Alvin ya, ini kita ngomongin masalah tentang permasalahan ini ternyata boleh dibilang ini apa namanya kayak kita tuh antara tahu dan nggak tahu sebenarnya ini salah atau nggak salah. Betul. Misalkan nih ya di grup chat nih, di grup chat ada menyebarkan ujaran kebencian dan juga ikut nih menyebarkan ke orang lain. Apakah itu bisa kena pidana? Contohnya mungkin broadcast ya istilahnya. Oke, jadi Undang-Undang ITE itu mengatur informasi dan teknologi ya. Jadi sesuatu yang media online, media sosial itu termasuk di sana. Yang tidak termasuk itu misalnya kita nulis secara tertulis atau ngomong langsung itu tidak. Nah, jadi ITE itu ujaran kebencian itu bisa dimasukkan ke dalam dua kategori yang berbeda. Yang lebih ringan itu adalah mencemarkan nama baik seseorang. Itu dianggap lebih ringan. Ancaman hukumnya sudah dikurangin dari 6 tahun jadi 4 tahun. Aduh, tetap lama juga itu nggak juga ya. Tapi berdasarkan KUHP kalau ancaman hukuman di bawah 5 tahun itu tidak memenuhi syarat objektif untuk ditahan. Jadi seseorang itu nggak bisa ditahan di situ. Seharusnya tidak ditahan dulu lah intinya. Nah, kalau yang berat itu adalah ujaran kebencian yang menyangkut sara. Waduh. Ya, menyangkut sara, suku, agama, ras dan antar golongan itu ancaman pidananya 6 tahun. Sehingga kalau 6 tahun ancaman pidana memungkinkan memenuhi syarat objektif penyidik untuk menahan seseorang. Mungkin gini Pak Alvin, kita kan kalau kita bicara masalah hukum ini kan kita kan agak sedikit confused ya, kita nggak ngerti. Mungkin bisa dikasih contoh nggak ujaran-ujaran yang mungkin seperti apa yang termasuk dalam ujaran kebencian? Seandainya gitu, seandainya contoh mungkin ada contohnya. Oke, jadi saya nggak bisa ngucapin ujarannya karena nanti kalau saya ucapin saya kena ITE. Menjebak ya. Tapi seperti yang saya bilang, ujaran kebencian yang dilarang itu adalah yang menyangkut suku, agama, ras dan antar golongan. Jadi kadang jadi kadang-kadang kita bicara sesuatu mungkin tentang agama kita bandingkan dengan agama lain nih, misalnya. Bisa aja orang yang merasa tersinggung kan? Karena ya di mana-mana pasti seseorang kalau punya mobil dia akan membanggakan mobilnya dibanding mobil orang lain. Kalau punya istri dia akan membanggakan istrinya dibanding orang lain. Nah, kalau agama, suku, antar golongan jangan kita banding-bandingkan.
Yes. Karena kalau kita mulai pembicaraan di situ, pasti nanti ada kata-kata kita yang dianggap orang lain tidak suka. Nah, itu nanti mereka bisa adukan sebagai ujaran kebencian atau dianggap penistaan agama misalnya. Jadi lebih baik kita hindari saja. Hindari. Jadi kalau seandainya mau mengungkapkan menurut agama masing-masing aja gitu ya. Betul. Jangan membandingkan dengan agama lain. Nah, sekarang Haifa nih ada yang mau ditanyain kan bicara masalah UU ITE. Iya, sebenarnya kan soal UU ITE ini katanya Kapolri tuh sudah menerbitkan soal UU ITE dan dijelaskan kalau misalnya tersangkanya meminta maaf, tidak perlu ditahan. Gitu. Dan juga sering dengar nih kalau misalnya orang ngomong pasal karet. Benar, pasal karet karena bisa kemana-mana iya, gitu. Siap, saya jelaskan ya. Yang namanya SE Kapolri, surat edaran Kapolri itu hanya berlaku mengikat di kepolisian. Itu bukan undang-undang. Jadi bisa saja seseorang mengucapkan ujaran kebencian di kepolisian tidak ditahan, tetapi nanti ketika limpah ke jaksa akan nahan atau pengadilan akan tahan. Karena jaksa dan kehakiman tidak melapor ke polisi. Kapolri itu bukan atasannya, sehingga surat edaran Kapolri itu hanya berbentuk edaran, bukan undang-undang. Jadi kadang belum tentu anak buah mau ngikutin atasan, bisa aja ditahan tetap. Oke. Jadi bedakan antara ujaran dengan yang namanya undang-undang. Kalau undang-undang itu resmi gitu ditandatangani oleh presiden gitu ya. Benar, oleh DPR dibikin, ditandatangani oleh presiden. Kalau Kapolri ini hanya istilahnya himbauan kan. Gitu. Nah, aku agak confused, agak bingung. Kalau misalnya nih saya mau melaporkan gitu ya, ada netizen atau yang memberikan ujaran kebencian kepada saya, bagaimana itu prosesnya? Apa langsung ke polisi atau gimana? Jadi untuk melapor itu sebaiknya bawa dulu bukti awal. Bukti awal. Jadi untuk pelaporan itu misalnya ada dugaan sebuah postingan di Facebook atau di Instagram. Itu diduga misalnya menghina kita, ada tulis nama gitu. Nah, itu di-print dulu. Di-print, kalau bisa suruh temen sebagai saksi untuk melihat, karena kita butuh 2 orang saksi minimal yang melihat postingan tersebut. Ajak temen lihat dulu. Ajak temen lihat, karena nanti pasti temen akan dipanggil sebagai Tapi saksi gini, alat Pak bukti. Alvin, maaf nih ya, kadang-kadang pas giliran memberikan ujaran-ujaran negatif, itu pas kita klik itu followersnya 0 gitu ya. Alias fake account. Nah, ini kayak fake account. Nah, ini bagaimana kita nge-trace-nya nih? Jadi pihak kepolisian itu ada yang namanya cybercrime unit ya, baik di Polda maupun di Mabes di situ, dan mereka mempunyai tim IT yang hebat lah. Mereka punya tim yang canggih. Akhirnya. Nanti mereka akan lihat karena setiap device kita, apakah itu komputer ataupun handphone ada yang namanya IMEI number. Oke, ya betul. Komputer ada yang namanya IP number, IP address di situ. IP address. Jadi mereka akan tahu misalnya servisnya ini pakai saluran mana, apakah pakai Telkom, apakah pakai Flexi, pakai mana, dia bisa tahu. Dan device-nya itu ada nomor kodenya sendiri, mereka juga bisa tahu ke spesifik intinya nggak boleh sembarangan, nanti pasti akan melacak. Bisa melacak. Kita kembali lagi ke masalah pasal karet. Nah, ini maksudnya seperti apa sih penjelasan tentang pasal karet ini nih? Jadi kalau pasal karet ya seperti sifat karet itu kan dia elastis. Maksudnya apa itu di situ? Ya bisa kena, bisa kagak. Di situ tergantung diskresi penyidik lagi nanti baliknya kan. Yang namanya karet itu seperti itu. Nah, seharusnya sih pasal karet itu ditiadakan kalau menurut saya. Jangan karet lagi ya, pasal besi. Jadi kuat gitu ya. Kalau di luar negeri itu di dunia negara-negara maju itu tidak ada yang namanya undang-undang ITE untuk pencemaran nama baik ya. Karena adanya kebebasan berpendapat di situ. Iya. Oke, ini satu lagi nih yang paling penting buat netizen yang ada di rumah. Ini ibu-ibu kebanyakan kan kalau misalnya ada artis yang posting suka komen. Nah, ini kita perlu mengedukasi buat ibu-ibu agar bisa menahan juga yang namanya jari-jarinya nggak sembarangan membagikan berita yang belum jelas dan kebenarannya. Betul ya? Betul. Bisa dijelaskan nih kepada ibu-ibu apa permasalahan pasalnya, bagaimana dan bisa dihukum seperti apa? Jadi masalahnya bukan di pasalnya, tapi masalah mungkin di ibu-ibunya. Ibu-ibu tuh laki-laki sama perempuan beda. Kalau kita laki-laki lebih pikirin pakai logika. Perempuan pakai emosi, dia cepat kesel kan. Nah, tapi dia harus berpikir nanti kalau sebelum mengetik, aduh kalau ketik nih nanti bisa masuk penjara nih. Ya. Berapa tahun Pak Alvin? Kalau pencemaran nama baik itu 4 tahun. Kalau menyebarkan berita tentang hoax? SARA itu 6 tahun. Berita hoax diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ancaman 10 tahun. 10 tahun hoax bahaya ya. itu. Pencemaran nama baik 4 tahun. Nah, buat yang di rumah makanya ini kita penting banget cerdas hukum. Dan di Morning Update ini setiap Kamis kita akan mengedukasi semua nih teman-teman yang ada di rumah ya. Sama-sama belajar. Buat termasuk kita juga. Iya, betul. Sama-sama belajar tentang hukum di Cerdas Hukum. Betul. Jadi buat yang di rumah ya, para Morning Update
ibu-ibu yang lagi nonton. Next kalau mau ada komen yang gak enak ditahan aja, gak usah diketik. Betul. Oke, Pak Alvin terima kasih banyak udah mampir di sini, udah mengedukasi kita ya. Biar kita makin cerdas hukum. Buat yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Banyak rasa, enaknya gak bikin bosan, manis asam, serunya lebih berasa, banyak. Strawberry, nanas, blueberry, selainya manis asem, serunya awesome. Saat yang lain lari, gue asik sendiri karena Roma pakai sabon dengan ekstra abon asli. Bikin yang lain ntar dulu. Roma Makis ekstra abon dulu, yang lain ntar dulu. Aksi seru di balik fakta sebuah pertandingan. Berjuang untuk menjadi yang tak terkalahkan. Berlomba agar menjadi sang juara. Segera berlangganan MNC Vision, K-Vision, MNC Play, dan Vision Plus. Saksikan tayangan olahraga kelas dunia terlengkap di Sport TV, MotoGP, BWF, dan World Superbike. Coba tunjukin gimana cara makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Baru Oreo wafer, kris-kris coklatnya. We're Eternals. We came here to protect humans from the deviants. When you love something, you fight for it. Dad, I saw him on TV with the cape shooting laser beams. I don't wear a cape. You can't protect any of them. Let's finish this. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. We're Eternals. We came here to protect humans from the deviants. When you love something, you fight for it. Dad, I saw him on TV with the cape shooting laser beams. I don't wear a cape. You can't protect any of them. Let's finish this. Jangan tunggu hingga nyeri otot bertambah parah. Counter nyeri otot dengan cepat dan tepat. Untuk masalah otot sehari-hari, cukup oleskan Counter Pain. Langsung meresap, hangatnya tahan lama. Counter Pain membantu meredakan nyeri otot. AFC Women's Asian Cup 2022. Saksikan pertandingan seru India versus Iran, Kamis